Salve, salam, dan selamat pagi adik-adikku sekalian. Selamat berjumpa kembali dalam mata pelajaran agama Katolik. Selamat datang, semoga kalian tetap semangat untuk mengikuti proses KBM. Baik adik-adik, sebelumnya di kelas 11 ini untuk mata pelajaran agama Katolik, kalian masih tetap dengan saya, Ibu Sylvia Lake, yang akan terus membimbing dan mendidik kalian dalam pelajaran agama Katolik. Baik adik-adik, di kelas 11 ini kalian akan mempelajari mata pelajaran agama Katolik, itu ada 5 bab. Nah, pada hari ini kita mulai masuk pada bab 1. Bab 1 itu tema besarnya itu tentang arti dan makna gereja. Arti dan makna gereja. Di sini ada 2 subtema. Namun subtema A yang pertama yang akan kita bahas itu tentang gereja sebagai umat Allah dengan kompetensi dasarnya 3.1, yakni memahami gereja sebagai umat Allah dan persekutuan yang terbuka. Oke, baik. Nah, adik-adik, gereja bukan semata-mata sebuah organisasi manusia. Meskipun tidak bisa kita pungkiri bahwa ada masa-masa sulit di mana gereja dipimpin oleh pemimpin yang kurang bijaksana. Gereja Katolik tetap berdiri kokoh sampai dengan sekarang. Jika gereja ini hanya sebuah organisasi manusia semata, tentulah ia sudah hancur sejak lama. Sekarang gereja Katolik beranggotakan sekitar 1 miliar anggota, sekitar 1/6 dari jumlah manusia di dunia, dan menjadi kelompok yang terbesar dibandingkan dengan gereja-gereja yang lain. Gereja tetap eksis bukan karena kepandaian para pemimpin gereja, melainkan karena karya Roh Kudus. Mari kita sama-sama untuk melihat lebih jauh tentang tema yang akan kita bahas bersama hari ini. Menggali pemahaman tentang arti dan makna gereja dalam hidup sehari-hari. Baik adik-adik, di sini saya ada menyediakan 2 gambar. Bisa kalian lihat. Gambar yang pertama itu adalah gambar atau foto dari sebuah gedung gereja. Dan yang kedua, gambar yang kedua adalah suasana di dalam gereja di mana umat sedang mendengarkan khotbah ataupun homili yang disampaikan oleh seorang imam. Adik-adik, setelah kalian melihat kedua gambar ini, kira-kira apa yang kalian pikirkan? Menurut kalian, apa sih gereja itu? Apakah gereja itu hanyalah sebuah gedung yang di dalamnya berisikan pernak-pernik yang mewah untuk menghiasi gereja? Atau apakah gereja itu adalah kumpulan umat beriman? Menurut kalian bagaimana? Baik, berkaitan dengan ini, sebentar kita akan bahas lebih mendalam melalui grup WA. Mari kita lihat bagian A, makna gereja. Makna gereja yang pertama itu berdasarkan pemahaman. Nah, berdasarkan pemahaman di sini, tentunya kita sebagai manusia, kita memiliki pemahaman yang berbeda-beda. Misalnya, Maria mengatakan bahwa saya melihat gereja itu sebagai sebuah gedung yang sangat mewah, sebagai sebuah gedung yang sangat indah. Lalu yang berikut, Alex mengatakan pendapatnya. Oh tidak, menurut saya gereja itu adalah tempat ibadah di mana setiap hari Minggu ataupun perayaan-perayaan yang lainnya banyak orang yang datang ke sana. Nah, di sini makna gereja berdasarkan pemahaman ini dibagi menjadi 6. Yang pertama, gereja adalah gedung. Yang kedua, gereja adalah tempat ibadat.
Yang ketiga, gereja adalah ajaran. Yang keempat, gereja adalah organisasi atau lembaga internasional. Yang kelima, gereja adalah umat pilihan. Dan yang keenam, gereja adalah badan sosial. Baik, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, gereja adalah gedung. Gereja adalah gedung. Gereja adalah rumah Allah, tempat beribadat, tempat kita misa, atau tempat untuk kita merayakan Ekaristi, khususnya bagi umat Katolik atau umat Kristiani pada umumnya. Yang kedua, gereja adalah ibadat. Gereja adalah ibadat. Yang dimaksudkan di sini adalah gereja adalah sebuah lembaga rohani yang menyalurkan kebutuhan manusia dalam relasinya atau hubungannya dengan Allah lewat ibadat-ibadat. Atau gereja adalah lembaga yang mengatur dan menyelenggarakan ibadat-ibadat. Gereja adalah persekutuan umat yang beribadat. Yang ketiga, gereja adalah ajaran. Maksudnya adalah gereja adalah lembaga untuk mempertahankan dan mempropagandakan seperangkat ajaran yang biasanya dirangkum dalam sebuah buku yang disebut dengan katekismus. Untuk bisa menjadi anggota gereja, si calon harus mengetahui sejumlah ajaran atau doktrin atau dogma. Menjadi anggota gereja berarti menerima sejumlah kebenaran agama. Yang keempat, gereja adalah organisasi atau lembaga internasional. Yakni gereja adalah organisasi dengan pemimpin tertinggi di Roma dengan cabangnya sampai ke pelosok-pelosok. Garis komando dan koordinasi diatur dengan rapi dan teliti. Ada pemimpinnya yakni paus, uskup-uskup, pastor-pastor, biarawan, dan juga umat. Yang kelima, gereja adalah umat pilihan. Gereja adalah kumpulan orang yang dipilih dan dikhususkan oleh Allah untuk diselamatkan. Tanpa menjadi anggota gereja, maka kita tidak memperoleh keselamatan untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Dan yang terakhir, gereja adalah badan sosial. Maksudnya apa? Gereja adalah lembaga yang menyelenggarakan sekolah-sekolah, rumah sakit, dan macam-macam usaha untuk menolong orang-orang miskin. Selanjutnya, mari kita lihat arti dan makna gereja sebagai umat Allah. Baik adik-adik, kata gereja berasal dari bahasa Portugis, yakni igreja, yang diambil dari kata bahasa Yunani eklesia, yang berarti kumpulan, pertemuan, ataupun rapat. Paus Fransiskus menjelaskan bahwa eklesia sebagai pertemuan akbar orang-orang yang dipanggil. Allah memanggil kita semua untuk menjadi keluarganya. Yang kedua, gereja adalah kasih yang diaktualisasikan atau dinyatakan dalam mencintai dirinya dan orang lain, juga semua orang, tanpa membeda-bedakan. Yang berikut, gereja adalah keluarga yang kita cintai dan mencintai kita. Jadi kita semua anggota gereja itu kita merupakan satu kesatuan. Kita tidak membeda-bedakan dari mana si A atau si B berasal. Namun ketika kita sudah berada dalam gereja, kita semua di situ adalah keluarga. Mengapa? Karena gereja Katolik sifatnya adalah universal atau umum, tidak membeda-bedakan antara yang satu dan yang lain. Yang berikutnya, gereja menjadi nyata ketika karunia Roh Kudus memenuhi hati para rasul
dan membakar semangat mereka untuk pergi keluar dan memulai perjalanan mereka untuk menyebarkan Injil dan juga untuk mewartakan kasih Allah kepada seluruh umat manusia. Yang berikutnya, menggali makna gereja sebagai umat Allah. Yang pertama, kita lihat arti gereja menurut ajaran kitab suci. 1. Hidup mengumat pada dasarnya merupakan hakikat gereja itu sendiri. Sebab hakikat gereja adalah persaudaraan cinta kasih seperti yang dicerminkan oleh hidup umat perdana. Ini dapat kita lihat dalam Kisah Para Rasul bab 2 ayat 41 sampai dengan 47. Yang kedua, dalam hidup mengumat banyak karisma dan rupa-rupa karunia dapat dilihat, diterima dan digunakan untuk kekayaan seluruh gereja. Hidup gereja yang terlalu menampilkan segi organisatoris dan struktural dapat mematikan banyak karisma dan karunia yang muncul dari bawah. Hal ini dapat kita lihat dalam 1 Korintus bab 12 ayat 7 sampai dengan 10. Yang ketiga, dalam hidup mengumat, semua orang yang menghayati martabat yang sama akan bertanggung jawab secara aktif dalam fungsinya masing-masing untuk membangun gereja dan memberi kesaksian kepada dunia. Nah, semua pernyataan ini sudah terdapat di dalam kitab suci. Yang berikutnya, mari kita lihat dari arti gereja menurut ajaran gereja itu sendiri, khususnya dalam Lumen Gentium artikel 2, artikel 4, dan artikel 7. Namun sebelumnya, apakah adik-adik paham apa itu Lumen Gentium? Baik, Lumen Gentium adalah salah satu dokumen utama dalam Konsili Vatikan kedua. Konstitusi ini diumumkan secara formal oleh Paus Paulus ke-6 pada tanggal 21 November tahun 1964. Di dalam Lumen Gentium terdapat 8 bab yang berbicara tentang misteri gereja, umat Allah, susunan hierarkis, awam, para religius, Santa Perawan Maria Bunda Allah, dan juga masih membahas tentang hal-hal lainnya. Arti gereja menurut ajaran gereja. Yang pertama, rencana Bapa yang bermaksud menyelamatkan semua orang. Baik adik-adik, ketika dalam diri Adam umat manusia jatuh, ia tidak meninggalkan mereka. Ia yang dimaksudkan adalah Yesus, melainkan selalu membantu mereka supaya selamat demi Kristus penebus, citra Allah yang tak kelihatan, yang sulung dari segala makhluk. Dalam Kolose bab 1 ayat 15. Adapun semua orang yang sebelum segala zaman telah dipilih oleh Bapa, telah dikenalnya dan ditentukannya sejak semula untuk menyerupai citra putranya, supaya dialah yang menjadi sulung di antara banyak saudara. Di dalam Roma bab 8 ayat 29. Bapa menetapkan untuk menghimpun mereka yang beriman akan Kristus dalam gereja kudus. Gereja itu sejak awal dunia telah diperlambangkan serta disiapkan dalam sejarah bangsa Israel dan dalam perjanjian lama. Yang kedua, Roh Kudus yang menguduskan gereja dalam Lumen Gentium artikel yang keempat. Oleh gereja diantar kepada segala kebenaran, dipersatukan dalam persekutuan serta pelayanan, diperlengkapi dan dibimbing dengan aneka karunia hierarkis dan karismatis, serta disemarakan dengan buah-buahnya. Dengan kekuatan Injil, Roh meremajakan gereja dan tiada hentinya membaharuinya
serta mengantarkannya kepada persatuan sempurna dengan mempelainya. Sebab roh dan mempelai berkata kepada Tuhan Yesus, yakni, "Datanglah." Demikianlah seluruh gereja nampak sebagai umat yang disatukan berdasarkan kesatuan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Yang ketiga, gereja tubuh mistik Kristus dalam Lumen Gentium artikel yang ke-7. Dalam tubuh itu, hidup Kristus dicurahkan kepada umat beriman. Melalui sakramen-sakramen mereka itu secara rahasia, namun nyata dipersatukan dengan Kristus yang telah menderita dan dimuliakan. Dalam pemecahan roti Ekaristis, kita secara nyata ikut serta dalam tubuh Tuhan. Maka kita diangkat untuk bersatu dengan Dia dan bersatu dengan kita sesama. Karena roti adalah satu, maka kita yang banyak ini merupakan satu tubuh. Sebab kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu itu. Dalam 1 Korintus bab 10 ayat 17. Demikianlah kita semua dijadikan anggota tubuh itu. Sedangkan masing-masing menjadi anggota yang seorang terhadap yang lain. Adapun semua anggota tubuh manusia, biarpun jumlahnya banyak, membentuk hanya satu tubuh. Begitu pula para beriman dalam Kristus. Juga dalam pembangunan tubuh Kristus terhadap aneka ragam anggota dan jabatan. Satulah roh yang membagikan aneka anugerahnya, sekedar kekayaannya, dan menurut kebutuhan pelayanan supaya bermanfaat bagi gereja. Di antara karunia-karunia itu, rahmat para rasul mendapat tempat yang istimewa. Sebab roh sendiri menaruh juga para pengemban karisma di bawah kewibawaan mereka. Roh itu juga secara langsung menyatukan tubuh dengan daya kekuatannya dan melalui hubungan batin antara para anggota. Ia menumbuhkan cinta kasih di antara umat beriman dan mendorong mereka untuk mencintai. Maka bila ada satu anggota yang menderita, semua anggota yang lainnya ikut menderita. Atau bila satu anggota dihormati, semua anggota ikut bergembira. Kepala tubuh itu ialah Kristus. Ia citra Allah yang tak kelihatan, dan dalam Dia segala sesuatu telah diciptakan. Ia mendahului semua orang, dan segala-galanya berada di dalam Dia. Ialah kepala tubuh, yakni gereja. Dari Kristus seluruh tubuh yang ditunjang dan diikat menjadi satu oleh urat-urat dan sendi-sendi menerima pertumbuhan ilahinya. Senantiasa Ia membagi-bagikan karunia-karunia pelayanan dalam tubuhnya, yakni gereja. Berkat kekuatannya, kita saling melayani dengan karunia-karunia itu agar selamat. Nah, adik-adik, Kristus mencintai gereja sebagai mempelainya. Ia menjadi teladan bagi suami yang mengasihi istrinya sebagai tubuhnya sendiri. Sebaliknya, gereja patuh kepada kepalanya. Sebab dalam Dia tinggallah seluruh kepenuhan Allah secara badaniah. Ia memenuhi gereja yang merupakan tubuh dan kepenuhannya dengan karunia-karunia ilahinya, supaya gereja menuju dan mencapai segenap kepenuhan Allah. Itu dalam Lumen Gentium artikel ke-7. Artikel yang 7. Mari kita lihat hakikat gereja sebagai umat Allah. Di sini hakikat gereja sebagai umat Allah ada 4. Yang pertama, umat Allah merupakan suatu pilihan dan panggilan dari Allah sendiri. Umat Allah adalah bangsa terpilih atau bangsa terpanggil. Yang kedua, umat Allah dipanggil dan dipilih oleh Allah untuk misi tertentu, yaitu untuk menyelamatkan dunia. Yang ketiga, hubungan antara Allah dan umatnya
dimeteraikan oleh suatu perjanjian. Umat harus menaati perintah-perintah Allah, maka Allah pun akan senantiasa menepati janji-janjinya. Dan yang keempat, umat Allah selalu dalam perjalanan melewati padang pasir menuju tanah terjanji. Artinya apa? Artinya kita sebagai gereja, umat Allah sedang bersiarah di dunia menuju rumah Bapa di surga. Yang berikut, dasar dan konsekuensi gereja sebagai umat Allah. Yang pertama atau yang A, hakikat gereja sendiri adalah persaudaraan cinta kasih, sebagaimana jelas tampak dalam praktik hidup gereja perdana. Dalam praktik hidup gereja perdana itu, umat jemaat perdana selalu berkumpul bersama dan memecahkan roti secara bersama-sama. Di sini mereka sudah mempraktekkan hidup persaudaraan cinta kasih. B, adanya aneka macam karisma dan karunia yang tumbuh di kalangan umat yang semestinya dipelihara dan dikembangkan untuk pelayanan dalam jemaat. C, seluruh anggota gereja memiliki martabat yang sama sebagai satu anggota umat Allah, meskipun di antara mereka terdapat fungsi yang berbeda-beda. Yang berikutnya, mari kita lihat apa konsekuensi gereja sebagai umat Allah. Ada 3. Yang pertama, konsekuensi untuk umat atau awam, artinya untuk kita, umat biasa. Apa konsekuensinya? Konsekuensinya itu adalah umat harus menyadari kesatuannya dengan umat yang lain atau menghayati hidup iman di dalam kebersamaan. Umat aktif ambil bagian dalam kehidupan menggereja di lingkungan, di wilayah, atau di KUB ataupun di rayon-rayon dengan segala karisma dan karunia yang dimilikinya. Yang B, konsekuensi untuk hierarki. Hierarki meski menyadari bahwa tugas kepemimpinan yang mereka miliki atau yang mereka embani itu adalah tugas pelayanan. Mereka berada di tengah-tengah umat sebagai pelayan. Hierarki semestinya memberi ruang dan tempat bagi umat untuk berperan aktif ikut dalam membangun gereja dengan karisma dan karunia yang mereka miliki. Siapa itu hierarki? Sebentar dijawab di WA group ya. Yang C, konsekuensi dalam hubungan antara hierarki dan umat. Konsekuensinya itu adalah hierarki harus memandang umat sebagai partner kerja atau sebagai teman kerja mereka di dalam membangun gereja, bukan sebagai pelengkap penderita yang seolah-olah tidak berperan apa-apa. Hierarki juga harus memperlakukan seluruh anggota gereja sebagai satu umat Allah yang memiliki martabat yang sama meskipun menjalankan fungsi yang berbeda-beda. Baik adik-adik, demikian materi penjelasan dari saya bab 1 subtema A. Demikian penjelasannya. Semoga kalian bisa memahami apa yang sudah saya sampaikan. Sebentar, jika dari tadi ada materi-materi yang tidak adik-adik pahami, bisa ditanyakan melalui grup WA mata pelajaran agama, sehingga kita bisa bersama-sama untuk mendiskusikannya. Baik, sekian untuk hari ini. Terima kasih untuk segala perhatiannya. Tuhan memberkati kalian semua di dalam menjalankan aktivitas kalian selanjutnya.